Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal jannata liman ittaqa wa khalaqan nara liman asa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu Dr. Ahmad Idopi SPDI MPDI. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang definisi tafsir tarbawi. Di dalam definisi tafsir tarbawi, kita harus memahami terminologi tafsir tarbawi. Terminologi tafsir tarbawi akan disampaikan oleh Saudara Rifki Maulana. Kepada Saudara Rifki Maulana dipersilahkan dengan segala hormat. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi tafsir tarbawi. Kata tafsir ialah bentuk masdar dari kata yang secara etimologis berarti mengungkap dan menampakkan. Kata tafsir juga berarti menerangkan sesuatu yang masih samar serta menyingkap sesuatu yang masih tertutup. Dalam kaitannya dengan kata tafsir berarti menjelaskan makna-makna yang sulit dipahami sehingga kata tersebut dapat dipahami maknanya. Dalam pendapat lain, kata tafsir ini diambil dari kata tafsir yang berarti suatu perkakas yang dipergunakan tabib untuk mengetahui penyakit orang lain. Dengan demikian, secara etimologis, kata tafsir adalah digunakan untuk menunjukkan maksud atau menjelaskan, mengungkap, menerangkan suatu masalah yang kabur, samar, dan belum jelas maknanya. Berdasarkan pengertian etimologis tersebut, dapat dipahami bahwa suatu kata tidak dapat dikatakan telah mengalami proses penafsiran jika tidak terdiri dari kata yang masih samar dan belum jelas maknanya. Jika ada orang yang mendengar suatu ucapan yang memiliki makna zahir yang secara spontan dapat dipahami, kemudian memberitahukan makna dari ucapan tersebut, maka makna yang disampaikannya itu bukanlah penafsiran. Hal itu karena pada hakikatnya ia tidak mengungkapkan atau menjelaskan sesuatu yang sebelumnya masih samar. Sesuatu dapat dikatakan telah mengalami suatu proses penafsiran jika seseorang telah berusaha dan bersungguh-sungguh untuk mengungkap dan menjelaskan ucapan yang masih terlihat samar atau rancu. Maka istilah tafsir pendidikan atau tafsir tarbawi dapat diartikan sebagai tafsir yang menitik beratkan pada masalah tarbiyah dalam rangka membangun peradaban yang sesuai dengan petunjuk dan spirit Al-Quran. Ia merupakan proper dan abstrak noun dari terminologi tafsir yang termasuk kategori disiplin keilmuan yang baru. Terminologi tafsir tarbawi yang diposisikan sebagai tafsir akan terlihat ketika materi yang disajikan oleh para akademisi tafsir sebagaimana yang ada dalam kurikulum, antara yang dicangkok dengan topik yang direncanakan masih banyak yang tumpang tindih. Kerancuan tersebut menimbulkan kebingungan dan kejanggalan secara metodologis. Oleh karena itu, klaim kedinian ini penulis utarakan karena masih banyak hal yang masih belum konkret yang memerlukan pembenahan sehingga terminologi tafsir tarbawi ini layak disebut sebagai disiplin ilmu tafsir yang dipersembahkan sebagai salah satu materi kurikulum yang pada perguruan tinggi. Untuk arti yang lain dari tafsir tarbawi adalah merupakan ijtihad akademisi di bidang tafsir berupaya mendekati Al-Quran melalui sudut pandang pendidikan, baik dari segi teoritik maupun praktik, sehingga diharapkan paradigma pendidikan dapat dilandaskan kepada kitab suci dan petunjuk kitab suci mampu diimplementasikan atau dipraktikkan sebagai dasar pendidikan.
Tafsir dalam wacana keilmuan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan disiplin ilmu lainnya. Hanya saja sebagian masyarakat masih memberikan perhatian yang lebih dibanding dengan yang lain. Sehingga upaya dan terobosan penyegaran pemahaman kitab suci kadang-kadang justru dipahami sebagai sebuah pendangkalan. Baiklah, untuk materi yang kedua yaitu adalah tinjauan Al-Quran tentang kecerdasan. Kecerdasan atau inteligensi pada umumnya sering diartikan sebagai kemampuan psikofisik untuk mereaksi rangsangan atau menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan cara yang tepat. Dengan demikian, kecerdasan sebenarnya bukan hanya persoalan kualitas otak saja, tetapi kualitas organ-organ tubuh yang lain. Namun demikian, peranan otak dalam hubungan dengan kecerdasan atau inteligensi manusia lebih menonjol dibandingkan dengan peranan organ tubuh lainnya. Karena otak berfungsi sebagai mengontrol hampir seluruh aktivitas manusia. Tidak diragukan lagi bahwa tingkat keberhasilan belajar sangat ditentukan oleh tingkat kecerdasan atau inteligensi siswa. Hal ini tersebut dapat dipahami bahwa semakin tinggi kemampuan inteligensi seseorang siswa, maka peluang meraih kesuksesan semakin besar. Sebaliknya juga, semakin rendah inteligensinya, maka semakin kecil peluang untuk meraih kesuksesan. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya yaitu tafsir Tarbawi tentang tujuan pendidikan yang akan disampaikan oleh saudara Muhammad Nur Fahmi. Kepada saudara Muhammad Nur Fahmi, waktu dan tempat saya persilakan. Oke teman-teman, di sini saya ingin melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai tafsir Tarbawi tentang tujuan pendidikan, yang mana tafsir Tarbawi ini sangat penting bagi yang namanya pendidikan. Adapun tujuan pendidikan ini yang mana mengarahkan terhadap pandangan orang tertentu, yaitu tujuan pendidikan dari tafsir Tarbawi ini merupakan agar menjadikan manusia itu manusia terbaik, insan kamil. Yang mana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini mengembangkan pendidikannya dan berorientasi pada pembentukan insan kafah yang menjadi kekasihnya Allah. Adapun ayat-ayat yang berkenaan dengan tujuan pendidikan ini yaitu surat Al-Imran ayat 138 sampai 139 dan surat Al-Fatah ayat 28 sampai 29. Baiklah, setelah beberapa pemaparan materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya, bisa saya tarik kesimpulannya bahwa tafsir Tarbawi itu, istilah tafsir telah lazim digunakan untuk memahami Al-Quran dan hadis dengan berbagai corak dan jenis yang telah ditentukan. Namun setelah sekian lama ilmu dan metode tersebut digunakan dan telah menghasilkan berbagai karya, ternyata masih terfokus pada corak dan ragam tertentu seperti bahasa, hukum, tasawuf, dan lain-lainnya. Dalam dunia pendidikan Islam, tafsir tidak pernah luput dari pengajarannya.